Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Adam Arif Budiman selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Dharma Persada. Yang terhormat kepada Yonatan Zenlinson, Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Dharma Persada, serta teman-teman yang berbahagia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa hadir dalam acara kali ini dalam keadaan tanpa gangguan apapun. Saya untuk memperkenalkan diri, saya Bayu Wijayutama. Saya di sini selaku MC untuk OLED kali ini. Jadi sharing knowledge kali ini itu diadakan atau dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Universitas Dharma Persada. Tahun atau setiap agendanya kita mempunyai cara-cara insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, yaitu tertib yang sudah dikirim dan di teman-teman di melalui WA grup share. Mungkin saya akan membacakan garis besarnya saja. Yang pertama, peserta tidak wajib untuk on cam, tapi nanti waktu sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama, harap untuk on cam sebagai dokumentasi acara kali ini. Yang kedua, teman-teman dilarang untuk menyalakan mikrofon kecuali seizin dari saya, yaitu MC. Yaitu tentang sesi tanya jawab. Jadi nanti tanya jawabnya lewat chat yang ada di Google Meet, yang Anda bisa dengan formatnya yaitu dengan nama dan pertanyaannya apa. Soalnya nanti kalau semuanya di acara pemateri dan teman-teman yang lain, jadi lewat chat di Google Meet. Oke. Nah, yang paling penting ini nanti dari panitia akan mengirimkan absensi dan di dalam absensi kalian mengisi data diri kalian dan hasil proyek kalian. Nah, nanti setelah itu, setelah data dan absensi dengan hasil kalian sudah terkirim, insya Allah kami akan mengirimkan sertifikat yang sudah bagi yang mengirim. Oke, jelas ya? Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Yonatan Zenlinson selaku Ketua Teknik Informatika, selaku Ketua Himpunan Teknik Informatika Universitas Dharma Persada. Kepada Yonatan Zenlinson, saya persilakan. Oke, cek tes 1, 2, 3. Sebelumnya selamat siang kepada kawan-kawan semua, dan yang saya hormati Pak Adam selaku Kepala Jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya sambutannya gak usah panjang-panjang kali ya. Pertama saya terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mau membagi waktunya, menyempatkan hadir di acara kita ini, di acara himpunan kita. Sebenarnya acara ini acara yang kedua, dan sharing knowledge ini tuh yang pertama diisi oleh alumni. Cuman untuk sharing knowledge kali ini kita isi dengan anggota kita sendiri, anggota IMIDA. Jadi buat teman-teman yang emang mau belajar dan mau bertanya lebih jauh, gak apa-apa, gak usah malu-malu, tanya aja. Karena ibaratnya sini kita belajar bareng, sini gak ada siapa yang paling jago, bareng kita mendalami apa itu UI UX sama-sama. Dan saya harap antusias teman-teman semua bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Jangan sampai berhenti di sini doang. Kedepannya harus tetap ikut acara-acara IMIDA, karena acara kita kedepannya bakal ada banyak lagi gitu. Mungkin sekian aja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat saudara Yonathan Zelinson. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Bapak Adam Arif Budiman STNKOM selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Dharma Persada. Ya, tes 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oh, baik. Saya mohon izin kepada panitia untuk share PowerPoint, boleh? Boleh, Pak. Baik, saya coba ya. Saya baru pertama kali pakai Google Meet ini. Window. Gimana caranya ini? Oh, ini deh. Oh, cannot share your screen. You must harus dapat permission dari host ya. Window. Ya, baik. Kayaknya saya nggak dapat permission dari hostnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan sedikit sambutan ya yang berkaitan dengan kegiatan dan terutama Merdeka Belajar ya. Pada kesempatan yang baik ini merupakan salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar secara real ya. Nah, memang pada kedepannya pergeseran paradigma pendidikan tinggi itu sudah bergeser ya. Apalagi kita dipaksa untuk berubah sejak dengan adanya pandemi COVID ya. Karena ya memang seperti itu ya. Mau tidak mau harus berubah begitu. Perubahan yang kita rasakan saat ini adalah di samping paksaan untuk belajar secara online, maka itu pun juga merupakan tuntutan sebetulnya. Dengan adanya atau tidak adanya pandemi ini, mau tidak mau kita harus tetap belajar ya, seperti itu. Dengan adanya disrupsi ya, yang ketidakpastian, persoalan yang semakin kompleks, masa depan yang tidak dapat diprediksi, itu akan menyebabkan kita mengharuskan untuk berubah begitu. Kemudian keterampilan ya atau talenta yang dibutuhkan di masa depan itu hard skill dan soft skill ya. Nah, kita belajar harus bisa menguasai dua-duanya gitu. Masalah hard skill misalnya artificial intelligence, kemudian UI UX seperti yang kita pelajari saat ini yang akan kita pelajari ya. Kemudian kedepannya ya, saya kemarin mendengar memperoleh informasi dari panitia yang sudah menyerahkan proposal kegiatan berupa artificial intelligence. Nah, itu termasuk bagian hard skill. Begitu juga machine learning, business analysis, software developer ya, software engineering, cyber security dan sebagainya. Tapi tentu kita juga tidak melupakan yang namanya soft skill ya, kreativitas ya, kolaborasi, kerjasama, analytical reasoning, critical thinking dan sebagainya. Nah, ini termasuk bagian dari dua-duanya kegiatan ini. Panitia menyiapkan kegiatan sharing knowledge ini bagian dari soft skill ya. Anda menyerap kegiatan dari panitia ini merupakan bagian dari hard skill. Anda mengikuti dengan baik, kemudian diskusi menyelesaikan permasalahan baik proyek tadi saya dengar ada diminta untuk dilanjutkan dengan proyek ya, itu merupakan soft skill juga ya, kolaborasi dan sebagainya. Nah, inilah keterampilan-keterampilan yang akan dibutuhkan di masa depan. Nah, ini jadi kegiatan ini sangat berguna ya. Jadi kalau IMIFDA mengadakan suatu kegiatan yang bersifat akademik, Anda harus merasa wajib untuk ikut ya. Karena ya sudah dipastikan itu merupakan kolaborasi hard skill dan soft skill. Begitu. Jadi perubahan ini sangat cepat ya. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, Anda bisa lebih fleksibel untuk belajar begitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada HIMIFDA yang sudah ikut membantu juga
untuk sharing knowledge ini ya, gitu. Jadi kita saling berkolaborasi dari sisi kemahasiswaan dan secara dari sisi akademis. Saya kira dari saya itu saja sambutannya. Selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga tidak berhenti sampai di sini ya. Fasilitas fasilitas kita support ya. Kalau Anda begitu Google Meet dirasa sepertinya kok agak terbata-bata, misalnya di Google Meet sudah biasa di Zoom, Anda tinggal bilang saja di kampus disediakan fasilitas Zoom ya, jadi gratis ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan untuk webinar, silakan hubungi kajurnya, nanti akan difasilitasi untuk dibuatkan break room untuk webinar tersebut. Nah, sering-sering nggak masalah ya, hari Sabtu nggak masalah, seperti itu. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adamar Budiman Telkom. Oke, mungkin langsung saja ke acara utamanya, yaitu sharing knowledge. Jadi di sini kita membawakan acara tentang UX yang akan diajarkan atau dibimbing oleh dua pemateri. Yang pemateri pertama yaitu Muhammad Januar Fitrianto, dan yang kedua itu Ahmad Fikri Nur Fauzi. Jadi sesuai peraturan tadi, tata tertib tadi, jika ada yang tanya atau ingin bertanya, itu langsung saja di chat yang ada di Google Meet, atau nanti di sesi belakangan saya akan merangkum atau memilih pertanyaan bagus untuk saya tanyakan ke pemateri. Oke, mungkin langsung saja saya berikan ke pemateri pertama, yaitu Muhammad Januar Fitrianto yang akan membawakan UX tentang overview. Kepada Muhammad Januar Fitrianto, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Bay atas perkenalannya. Sedikit perkenalan ya. Saya Muhammad Januar Fitrianto dari mahasiswa Unsada semester 5. Sekarang kita share screen dulu ya. Udah kelihatan? Sudah. Terima kasih. Pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Yang pertama ini kita bahas tentang definisinya dari UI dan UX itu sendiri. Kalau bisa dibaca, user interface itu didefinisikan sebagai penghubung antara pengguna atau user dengan produk melalui tampilan visual. User interface ini salah satu tujuannya pengguna atau user saat menggunakan sebuah produk secara efektif. Nah, kalau user experience ini pengalaman penggunanya atau user saat berinteraksi dengan dan menggunakan suatu produk. Jadi bedanya di sini adalah kalau user interface ini tampilannya lebih ke visual, warna, bentuk, garis. Nah, kalau user experience ini interaksi antara user dan user interface itu sendiri dan produk. Ketika user bersentuhan dengan produk, ketika mencet gitu. Nah, kenapa sih keduanya itu dikaitkan gitu? Kan kita kan sering ngomongnya UI dan UX gitu. Enggak UI sendiri atau UX sendiri. Ya karena UI yang bagus itu kalau UI-nya bagus, tapi UX-nya itu jelek, itu ya user cenderung nggak nyaman gitu makanya. Kalau bisa contoh, misalkan ada suatu aplikasi gitu, dia desainnya tuh menarik mata banget, tapi peletakan tombolnya itu jauh dari jari gitu misalkan, atau dalam mengerjakan suatu task prosesnya tuh panjang dan ribet gitu, kan user cenderung nggak nyaman gitu walaupun tampilannya itu bagus gitu. Nah, yang kedua itu kita masuk ke user interface itu sendiri. Kalau di perusahaan biasanya orang yang ngedesain user interface itu role-nya itu disebut UI designer.
mereka yang lebih ke visual lah. Nah, tujuan utamanya tadi udah diomongin adalah mempermudah pengguna atau user saat menggunakan sebuah produk secara efektif. Nah, efektif di sini maksudnya semakin mudah user menggunakan aplikasi itu, semakin familiar, ya semakin efektif desainnya. Terus habis itu UI designer ini sangat sensitif terhadap visual. Mereka itu memperhatikannya itu warna, terus visual design elemen yang lain. Nanti kita bahas nih 3 poin yang tentang UI designer. Visual design fundamentals, design pattern, sama komponen library. Kita masuk ke visual design fundamental. Yang pertama ada visual design element. Visual design element ini artinya unsur atau elemen yang membentuk visual design meliputi garis, shape, warna, tekstur, tipografi, dan white space. Nanti kita bahas tentang warna dan white space saja ya. Jadi desain elemen ini nih unsur-unsur pembentuk suatu desain. Misalkan di suatu halaman aplikasi gitu, kan ada warnanya sendiri, ada shape tertentu gitu kan. Nah, yang membentuk suatu halaman itu disebutnya visual design element. Gitu. Nah, terus selanjutnya masih visual design fundamental, itu visual hierarki. Kalau dilihat di gambar ini ya, umumnya mata manusia itu pasti ngebaca yang ini dulu, baca yang lebih kecil lagi, karena lebih kecil lagi. Kenapa sih gitu? Karena emang psikologi gitu. Psikologi. Jadi visual hierarki ini prinsip menyusun beragam elemen informasi berdasarkan kepentingannya. Jadi kalau misalkan biasanya teks-teks yang besar ini buat judul gitu. Tapi visual hierarki ini nggak cuman ukuran teks aja ya. Bisa juga kayak warna yang mencolok gitu. Biasanya buat button. Jadi buttonnya dibedain warnanya dibanding backgroundnya. Supaya user itu memperhatikan gitu buttonnya. Jadi nggak salah mencet misalnya. Gitu, itu visual hierarki. Nah, terus kita masuk ke warna dan white space. Warna itu menjadi suatu elemen yang krusial dalam suatu desain, termasuk desain suatu halaman atau aplikasi. Warna juga memiliki teori psikologinya. Nah, ini UX itu sebenarnya ilmu multidisiplin ya. Jadi di dalam UX itu kita juga akan menyenggol ilmu-ilmu tertentu kayak bisnis, psikologi, terus tentang manusia lah. Karena kan user itu sebagai objeknya UX itu sendiri. Kita harus menjadikan user sebagai objeknya. Nah, kalau warna ini kenapa krusial? Karena warna itu biasanya menggambarkan suatu brand. Bahasa kerennya itu brand color. Jadi contohnya kayak Tokopedia si hijau gitu, terus Shopee si oranye. Kita kan udah familiar ya. Jadi kalau oranye itu ya Shopee, kalau hijau itu ya Tokopedia. Karena itu penggambaran dari mereka gitu untuk user. Nah, kalau white space adalah ruang kosong di antara dan di sekitar unsur-unsur desain layout atau halaman. Kalau lihat di gambar ini, yang kiri itu kan, yang ini jarak antara kontennya ada ya, lumayan lebar gitu. Jadi lebih rapi gitu. Nah, jaraknya ini itu disebut white space gitu. Nah, kalau yang ini kan agak lebih rapet ya. Jadi jarak antar kontennya nggak ada. Jadi kurang nafas dalam halaman itu, kurang ada nafas gitu kalau digambarin. Nah, terus kita masuk ke desain pattern. Nah, kalau desain pattern ini bahas teorinya adalah solusi global untuk masalah desain umum. Sehingga desainer dapat menggunakan solusi tersebut berkali-kali dan tidak perlu melakukan proses desain yang sama 2 kali. Maksudnya apa? Proses desain suatu aplikasi itu kan prosesnya lama ya. Nanti itu kita bahas tentang desain proses di belakang. Jadi daripada kita ngelakuin proses desain yang sama, misalkan kita harus ngedesain suatu e-commerce gitu. Daripada kita ngelakuin proses desain yang sama, mendingan kita nyontek istilahnya dalam tanda kutip e-commerce yang udah sukses gitu. Contohnya kayak Tokopedia dan Shopee ini, mereka bukan nyontek ya sebenarnya. Mereka ngelakuin proses desain yang sama, cuman emang outputnya kira-kira sama gitu. Kalau bisa diperhatiin,
e-commerce itu desainnya tuh mirip-mirip gitu, peletakan elemennya. Contohnya kayak ini, tombol daftar sama login itu ada di kanan atas, ya kan? Terus dia sama-sama pakai carousel gitu di bawah, navbar. Di bawahnya lagi ada kategori. Nah, itu kan hampir sama ya. Mereka mencontek, tapi ya mereka itu tapi seperti ini itu udah sukses untuk user gitu. User tuh udah suka gitu, makanya masih dipertahankan. Nah, selanjutnya kita bahas komponen ya. Komponen dalam suatu halaman itu komponen library. Nah, ini pertama kita bahas input komponen dulu. Ini komponen untuk menginput data atau melakukan suatu action input. Nah, ini ada checkbox. Checkbox itu biasanya untuk user memilih satu opsi atau lebih opsi sekaligus lah. Terus ini radio button, biasanya ada beberapa pilihan, hanya milih satu. Terus ada drop down list untuk user memilih satu item sekaligus, mirip kayak radio button, cuman lebih compact. Ini list box mirip checkbox, tapi kalau list box ini lebih ringkas bentuknya, terus bisa mendukung opsi yang lebih panjang. Text fields ini untuk menginput teks. Terus toggles ini ya untuk pengaturan dari dua kondisi, biasanya untuk on off atau dark mode ya. Terus habis itu button untuk input suatu action. Nah, terus kalau komponen selanjutnya itu navigational component. Ini navigational component ini untuk biasanya berpindah-pindah halaman ya, navigasi lah, komponen navigasi. Nah, yang pertama ada breadcrumb. Biasanya untuk user ngelihat lokasi mereka tuh ada di mana sih di sistem gitu. Terus ditampilin juga nih jejak-jejak di halaman sistemnya itu gitu, biasanya untuk mengidentifikasi lokasi ya. Terus pagination ini untuk membagi konten di antara halaman. Nah, terus untuk berpindah juga dari halaman sebelumnya atau selanjutnya atau melompat ke halaman tertentu. Terus teks ini untuk user menemukan konten dalam kategori. Biasanya kan kalau misalkan di e-commerce itu kan untuk kategori ya, jadi untuk kategori yang sama gitu dipilih di teks. Habis itu slider ini untuk berpindah ke halaman sesuai nilai tertentu. Kayak misalkan di e-commerce biasanya buat harga kan pakai slider tuh, ada tuh. Jadi nanti kategori harga yang berapa sampai berapa gitu. Nanti kan itu buat navigasional juga kan. Terus habis itu search, ini pada tahu lah ya, kotak pencarian untuk biasa di sistem atau web. Nah, selanjutnya kita ke komponen selanjutnya, informational komponen. Ini biasanya untuk informasi yang menampilkan informasi tertentu. Yang pertama itu tooltips. Ini biasanya untuk user melihat petunjuk. Kalau misalkan mereka ngarahin kursor ke item tertentu, nanti biasanya muncul kayak pop-up tooltips gitu kan, itu ada kan gitu. Terus icon, ini icon biasanya untuk lambang suatu action atau button, biasa dipakainya. Terus progress bar, ini biasanya untuk menunjukkan untuk info user itu ada di progress berapa di suatu proses tertentu gitu, sampai berapa gitu misalkan. Terus message box, jendela kecil untuk menyediakan informasi ke user. Terus yang modal Windows, ini biasanya kalau ini muncul biasanya user itu harus berinteraksi dulu ke modalnya ini sampai selesai gitu, sampai modalnya hilang, baru nanti kembali ke sistem gitu. Biasanya kalau misalnya itu ada untuk login, misalnya kalian harus login dulu baru kalian ngelakuin action tertentu gitu. Nah, itu tentang UI ya. Oh, ini ada tools tentang UI. Jadi kalau misalkan di UI itu ada tools pembuatnya. Nah, yang 3 ini itu yang paling populer. Itu Figma, XD dari Adobe, sama Sketch. Sketch ini untuk Mac. Nah, kalau Figma ini paling gampang diraih ya, sih. Paling gampang dipakai lah. Karena dia tuh bisa lewat browser. Nanti di sesi kedua ada prakteknya sama Mas Piki. Nanti bisa pakai browser atau download sendiri aplikasinya. Nah, Adobe XD ini masih gratis juga, tapi dia harus download aplikasinya dulu. Kalau Sketch ini dari Mac, berbayar atau enggak kurang tahu deh, belum pernah pakai soal. Nah, kita bahas ke UX ya, mulai masuk ke UX. Di sini kita bahas tentang UX fundamental.
sama desain proses. Nah, user experience itu sebenarnya tentang problem solving ya. Jadi user experience itu pasti tujuannya untuk memecahkan masalah user gitu. Makanya kenapa ada. Biasanya di perusahaan itu UX itu role-nya banyak ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang gede kayak Gojek, Tokopedia gitu atau Shopee. Biasanya tim UX-nya tuh udah berkembang. Jadi ada UX designer, UX writer, UX researcher. Biasanya ada divisi-divisinya sendiri. Nah, kita masuk ke UX fundamental dulu. UX itu pada dasarnya berkaitan dengan strategi memecahkan masalah user, lalu mendesain suatu produk yang menjadi solusi masalah itu. Cipta ketika user dilibatkan dalam proses desain suatu aplikasi. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya kita tahu masalah user yang sebenarnya gitu. Kan kita nggak bisa langsung nebak gitu aja ya. Apa misalkan kita nebak gitu ya, user punya masalah ini, kita bikin solusinya, kan nggak gitu. Jawabannya itu ya kita ngelibatin user itu dalam proses desainnya gitu. Kita ngelakuin riset, ngumpulin data tentang user, menggambarkan user itu kayak gimana. Nah, itu nanti kita bahas proses desain. Tapi UX itu intinya, UX itu semuanya tentang problem solving. Kita membantu user lewat produk yang kita buat, itu untuk memecahkan masalah dia gitu. Kayak misalkan kalau zaman dulu gitu ya, kita yang gampangnya aja, contohnya itu kayak munculnya e-commerce gitu. Kita kan dulu problemnya ya kita harus ke toko dulu gitu. Nah, kasih e-commerce itu nge-solve problem kita gitu. Nah, contoh simpelnya itu aja. Nah, terus kita ke double diamond process. Ini istilah aja namanya. Ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tingkat experience yang memuaskan bagi user disebut UX design process. Nah, ini sebenarnya proses umum desain ya, proses umum suatu produk, yaitu discover, mengumpulkan data mengenai user dan masalah yang mereka hadapi, menyaring data, terus define menyaring data yang sudah dikumpulkan dan menentukan masalah yang akan diselesaikan. Habis itu ke develop, proses pembuatan produknya ya, yang menjadi solusi untuk masalah user. Nah, terus deliver ini proses proses ke usernya ya, proses testing, proses produksi, proses launching gitu. Habis itu kita selanjutnya, nah ini pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang UX lah, seorang UX designer. Jadi kita sebagai UX designer tuh harus memiliki pola pikir yang kayak gini gitu. Divergent itu, kalau misalnya lihat di gambar ya, Sureng akan ngejelasin gambarnya ini aja. Divergent itu proses berpikir untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya solusi atau ide yang bisa kita pikirkan. Kalau misalkan dilihat gitu ya, ini kan diverge, gambarnya kan ke arah panah, atas dan bawah. Artinya kan dia berpikirnya luas gitu. Ini artinya tuh berpikirnya luas. Jadi mereka tuh di proses divergent ini mengumpulkan ide gitu, mengumpulkan solusinya dulu. Jadi berpikirnya tuh luas gitu. Bahkan kalau misalkan punya ide yang kayak nggak mungkin gitu ya, itu tuh biasanya orang yang berpikir divergent tuh akan nyimpan dulu gitu. Jadi nggak langsung dibuang dan ditembak mati gitu aja idenya gitu. Nah, di proses convergent itu pasti akan berlanjut ke proses convergent dari divergent itu. Convergent itu pola pikir yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan pilihan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi pasti kalau ada divergent, pasti ada convergent selanjutnya. Menyaring, bisa dibilang menyaring atau memfilter lah ide-ide yang tadi sudah dikumpulkan di pola pikir divergent tadi. Jadi misalkan idenya udah banyak, nanti di convergent tuh mulai pakai logika pola pikirnya. Jadi menentukan best solutionnya, yang jadi best solution tuh apa gitu. Nah, itu pola pikir divergent dan convergent. Itu di desain proses itu akan sangat kepake gitu, karena pola pikirnya harus seperti ini. Masuk ke desain proses ya. Desain proses ini kalau digambarin ada 5 fase. Ada empathize, ada define, ideate, prototype, dan test. Ini gambarnya ya. Nah, ini sebenarnya cuma ngedetailin dari proses 4 yang tadi, yang discover, define, develop, sama deliver. Ini lebih detailnya desain proses. Terus kita masuk ke fase empathize ya. Fase empathize ini fase memahami, fase di mana seorang desainer melakukan empati terhadap user. Fase ini tujuannya ya tim melakukan eksplorasi
ke user gitu, mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang problemnya user, scope problemnya, dan lain-lain ya. Uh, Outputnya ini biasanya bentuknya itu user persona dan empathy map. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar yang ini ya, ini kan sama kayak yang diamond yang tadi ya, proses convergent dan divergent. Nah, itu menggambarkan pola pikirnya juga. Ya, ini kalau empathize itu arahnya ke atas dan ke bawah, artinya berpikir luas, divergent kan. Nah, itu empathize ini kita tuh ngumpulin sebanyak-banyaknya data nih. Nggak, kalau bisa nggak ada yang terlewat gitu. Jadi datanya itu semakin banyak semakin bagus, tapi juga harus sesuai dengan ininya apa, dengan skenario tim nanti ya. Biasanya kan kalau UX itu kan selalu bekerja dengan tim ya. Ya, intinya pola pikirnya itu divergent lah kalau post empathize ini. Terus kita masuk ke bahas outputnya ya. Outputnya itu user persona. Nah, user persona ini biasanya hasil olahan dari data yang udah kita kumpulkan di prosesnya. Cara ngumpulin datanya itu ada banyak cara ya. Salah satunya itu bisa pakai interview user secara langsung gitu. Nah, hasil interviewnya itu diolah jadi user persona ini. Sebenarnya representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang memuat rangkuman singkat mengenai karakteristik, pengalaman, pain points, dan kondisi lingkungan pengguna sebenarnya. Nah, ini ngegambarin user kita itu siapa sih? Kita mau nge-solve problem siapa? Usernya gimana? Tujuannya user atau apa gitu, keinginannya user. Frustrasi sama pain points ini salah satu poin yang penting ya. Kalau di user persona itu, goals itu biasanya isinya keinginan user, kesukaannya user gitu. Dari proses interview itu, keinginan user sebenarnya apa sih? Nah, kalau frustrasi ini bisa dibilang hambatan gitu, hambatan user atau keluhannya user itu satu tujuan. Nah, pain points ini biasanya isinya problem statement yang kita buat berdasarkan interview itu. Jadi, pain points ini penting juga nih buat nanti proses fase-fase selanjutnya. Gitu. Terus kita selanjutnya bahas empathize, metode atau teknik untuk mengenal user untuk menyelaraskan strategi produk dan layanan keinginan user dengan cara memetakan respon user berdasarkan 4 komponen. 4 komponennya itu ini ya, says, think, does, feels. Ini yang user katakan, ini yang user pikirkan, ini yang user rasakan, dan ini yang user lakukan. Jadi ini tuh berdasarkan interview tadi ya. Jadi misalkan interview itu ini sesuai ngomongnya user apaan gitu. Misalkan ini sesuai bener-bener omongannya user gitu. Nah, terus ini think nih, kira-kira nih kalau user ngomongnya, misalkan user ngomongnya itu semangat ya, kita pikirannya tuh kira-kira apa gitu kita gambarin. User tuh mikir apa sih gitu. Nah, feels ini itu ya, perasaan user khawatir gitu dalam isi interview kita. Jadi kita tulis di sini semua. Terus misalkan ini yang user lakukan dalam suatu interview itu, diceritain tuh apa, misalnya interview kan dicerita gitu kan. Jadi empathy map ini sangat membantu tim produk sebenarnya dalam pengembangan produknya. Karena kita ini dengan adanya empathy map ini kita makin kenal user, kayak apa pola pikirnya, terus perasaannya gimana. Jadi data ini sebenarnya juga bisa membantu untuk mengarahkan strategi bisnis ya, strategi bisnis suatu perusahaan. Jadi dengan kita tahu user, strategi bisnisnya bisa berubah sesuai keinginan user gitu. Jadi tadi ya, UX itu belajar tentang bisnis juga, belajar tentang psikologi juga. Nah, terus kita masuk ke fase selanjutnya setelah empathize, yaitu define. Nah, fase define ini berkaitan dengan proses menetapkan masalah utama berdasarkan masalah-masalah yang sudah dikumpulkan di fase empathize. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, kalau fase define ini masuk ke diamond yang mengerucut. Jadi panahnya itu mengerucut ya. Artinya berpikiran konvergen. Jadi masalah-masalahnya tadi ya.
dari keluhan user, terus pokoknya masalahnya udah banyak lah. Nah, di define ini kita tuh nentuin masalah utamanya. Sebenarnya tuh masalah sebenarnya tuh apa sih dari user itu? Jadi di filter lagi gitu. Di fase ini menetapkan masalah utama kan, selesaikan. Nah, nanti ini tuh berkaitan dengan proses selanjutnya ya. Jadi dari masalah yang utama yang udah ditetapkan ini, kita nih nanti nge-solve masalah itu gitu. Masalah yang udah ditetapkan itu. Outputnya dari fase ini, biasa itu bentuknya journey map. Tadi kita bahas outputnya. Kita bahas outputnya, ini outputnya. Bentuknya kira-kira begini, ini kerangkanya ya. Journey map itu teorinya sebuah visualisasi dari proses yang dilalui oleh seseorang atau user dalam rangka memenuhi tujuannya. Bisa dibilang journey map ini gambaran pengalaman user lah, gitu. Ya ini kalau bisa dilihat ya, ini ada zona-zonanya. Zona A itu biasanya disebut the lens, zona B experience, zona C itu insight-nya. Kita bahas ya. Nah ini zona-zonanya pembahasannya. Zona A itu zona A bagian identitas atau aktor. Zona ini menceritakan background permasalahan. Ini gambar aktor ya. Sebenarnya ini point of view siapa gitu yang menggambarin, ini point of view siapa. Terus ini skenario itu mendeskripsikan situasi aktor. Situasi aktor tuh kayak gimana skenario-nya gitu. Nah, kalau ekspektasi ini, ekspektasi user tuh apa, ekspektasi aktor tuh apa sebenarnya gitu. Kita tulis di sini, kita masukin. Nah, zona B ini itu experience. Zona B ini menggambarkan experience user. Zona ini memvisualisasikan pengalaman aktor yang menjadi beberapa tahap dalam sebuah journey. Nah, ini tahapnya ya, namanya ini journey fase journey. Fase pengalaman user lah. Gitu. Nah, di bagian yang kedua ini itu isinya action, pikiran dia atau mindset dia. Nah, ini itu hal-hal yang dialami atau dilakukan oleh aktor selama proses perjalanan yang dipetakan map. Jadi di fase define ini dia itu ngapain gitu atau pikirannya kayak gimana gitu, itu diisi di bagian kedua ini. Nah, di bagian ketiga ini isinya menggambarkan emosional user. Jadi emosi user tuh kalau bisa dilihat gambar ini naik turun ya. Gitu, itu menggambarkan emosi user. Nah, yang bubble ini itu bisa diisi pakai di fase yang di yang sini nomor 1 ini user itu semangat. Nah, di bubble ini bisa diisi dengan user ini semangat gitu. Buktinya apa gitu. Nah, itu namanya pain point dari sini ya, dari pengalaman usernya ini. Nah, terus kita cukup journey map, kita masuk ke fase ideate. Nah, fase ideate ini merupakan langkah transisi utama dari mempelajari tentang user dan masalahnya, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan beberapa alternatif yang punya potensi menjadi solusi. Sesuai namanya, fase ini mengumpulkan ide atau solusi menyelesaikan problem. Kalau lihat gambar lagi ya, ini masuk diamond kedua prosesnya. Dan kembali diamondnya itu meluas gitu. Terus pikirannya itu kita diverjempolkan ide. Ada problem statement-nya. Yang statement gitu. Dari user tuh sebenarnya apa? Nah, di diamond kedua ini kita membuat solusinya, membuat produknya gitu. Nah, kita di ide dulu kan, kita menggenerate ide dulu. Nah, kita berpikiran divergent dulu, luas. Mikir sempit ya kan, idenya juga nggak valid gitu. Wireframe ya. Ini kita bahas tentang wireframe. Wireframe adalah kerangka dari halaman atau screen yang akan kita buat. Digunakan untuk menyusun layout dan organisir konten. Mewakili desain visual, elemen grafis, atau menyampaikan brand perception atau identitasnya. Kenapa wireframe dulu gitu? Kenapa nggak langsung desain yang ada gambar warnanya atau gambar foto produknya gitu? Kenapa harus kerangkanya dulu? Karena wireframe ini gampang dibuat ya. Dan kita kan kalau misalkan ngedesain sesuatu,
nggak bisa langsung disetujui oleh semua tim ya. Pasti ada mungkin revisi atau pokoknya tim harus setuju dulu. Bahkan stakeholder pun biasanya akan dikasih tahu dulu gitu wireframe-nya gimana. Jadi kalau misalkan kita langsung ngebuat produknya secara real gitu ya, kayak mock up-nya bisa dibilang tuh. Karena kan wireframe juga kayak pensil kertas ya digambar gitu. Di pensil kertas itu masuk wireframe namanya juga. Frame. Jadi gampang gitu. Ke desain proses yang keempat, prototyping. Nah, ini fase fase di mana tim membuat simulasi produk atau prototype berdasarkan dari proses-proses yang tadi udah dilaluin ya. Nah, tujuannya itu ya prototype ini untuk mengetes terlebih dahulu apakah produk yang kita buat ini diterima user atau tidak. Jadi sebelum kita buat final produknya, ya kita buat prototype dulu. Fungsinya itu tadi sama kayak wireframe tadi, kita nggak waktu untuk mendevelop produk final. Kan kita belum tahu ya, produk yang kita desain ini diterima user nggak sih? User itu menerima ini dengan baik nggak? Ini bisa menjadi solusi untuk masalah user nggak? Jadi untuk mengetesnya dulu kita bikin prototipe dulu, simulasi produk. Prototipe itu ada 2 jenis ya. Ada yang high fidelity, ada yang low fidelity. Yang low fidelity ini wireframe juga tadi ya. Tapi kalau yang untuk di tes ke user, tes ke user itu kita harus high fidelity ya. Fidelity itu kan tingkat kelengkapan, detail atau realisme. Jadi kalau yang low fidelity itu fotonya itu masih ya bisa aja bentuk shape-nya doang gitu, belum ada gambar ikonnya atau apanya gitu. Terus yang biasanya kalau high fidelity ini udah full ya, udah ada gambarnya, udah kayak final product lah, cuman dia belum di develop ke final produknya, baru simulasi. Nah ini terakhir ya fase testing. Fase ini adalah fase di mana tim menguji prototipe yang tadi sudah dibuat kepada user secara langsung. Tujuannya untuk melihat reaksi user ketika menggunakan prototipe produk. Biasanya reaksi ini jadi bahan diskusi apakah prototipe itu bisa langsung dikembangkan menjadi final product atau ada perbaikan gitu. Nah, ini prototipe yang tadi udah dibuat. Nah, ini kita fase testing ini, masuk ke fase testing untuk di testing. Testing ini sebenarnya ada banyak cara ya. Banyak metodenya. Ada sesuai kebutuhannya sih. Ada namanya usability testing atau A/B testing. Itu tergantung kebutuhannya dan kondisinya. Tapi kita nggak bahas metode tesnya ya, karena pasti panjang banget. Kalau misalnya kita lihat gambar ini ya, testing itu kan ada dari prototipe ke tes. Nah, testing ini bisa aja mundur lagi ke ideate. Kenapa? Kalau misalkan testing ini kita prototipe yang kurang diterima user, kita itu bisa balik ke fase ideate ini. Jadi kita nyari ide lain gitu. Misalkan kita udah punya prototipe gitu, tapi user itu kurang terima gitu atau nggak suka gitu lah. Kurang solve problem dia gitu. Jadi kita bisa balik ke ideate ini tanpa kita buang-buang biaya dan waktu untuk mendevelop produk finalnya. Jadi kita baru prototipe doang, kita udah tahu nih kalau produk ini gagal gitu. Jadi kita nggak buang biaya dan waktu untuk fase produk final ya. Jadi yang gagal itu prototipe, dan kita bisa dari fase ideate untuk membuat prototipe lagi dan melakukan testing lagi gitu. Kira-kira segitu aja dari sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mas Bay. Oke, terima kasih Muhammad Januar Prianto. Jadi intinya UX itu yang pertama user interface, yaitu definisinya penghubung antara user dengan produk melalui tampilan. Jadi contohnya kayak gambar voice note di Google, gambar
ATM, etol itu termasuknya UX. Terus yang kedua itu tentang UX, yaitu pengalaman, experience dari user tersebut. Dan tadi juga dijelaskan ada beberapa hal, yaitu ada visual design fundamental, ada visual design elemen, visual hierarchy, warna itu kayak yang tadi sudah dijelaskan, kayak Tokopedia itu kan lebih identik ke hijau, Lazada, oranye, dan lain-lain. Oke, mungkin yang ditanyakan silakan kolom komentar dengan format yang kayak tadi, nama, jurusan, dan pertanyaan. Silakan. Ya, buat teman-teman yang lain, ada lagi? Oke, gimana teman-teman? Ada yang tanya lagi? Jadi kan di sini temanya tentang sharing knowledge nih teman-teman. Jadi kita sharing atau berbagi pengetahuan lah. Tanya silakan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Justru dengan adanya tanya jawab lebih seru adanya sharing knowledge ini. Seru nih. Ayo tambah lagi, siapa yang mau tanya? Nanti di sini saya akan istilahnya mengambil 3 pertanyaan terbaik untuk dijawab oleh pemateri. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kayaknya udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dibahas di sharing knowledge kali ini. Oke, jadi gini, yang saya sebutkan namanya itu silakan on cam, lalu menyebutkan nama, teknik, jurusan, dan pertanyaannya silakan langsung ke pemateri. Silakan untuk Dava, Syarif, silakan on cam dan silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Dava. Halo, tes. Iya, yang masuk. Ya. Selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Dava Syarif Catur Kusnarjanto. Saya dari Teknologi Informasi Malam ingin menanyakan
Untuk UI UX ini keunggulannya apa ya? Bentar sebentar, Mas. Gimana? Untuk sebelumnya itu UI UX itu jarang dibuat, biasanya langsung. Gimana? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Keunggulan UI UX ini gimana gitu? Karena kan Oh, biasanya sebelumnya kan UI UX itu tidak ada langsung coding gitu. oke. Oke, silakan buat pemateri. Mungkin Mas itu aja. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya sama aja kayak kenapa UX itu ada gitu ya. UI UX ini sebenarnya uh, apa ya, dibuat itu untuk biar kalau misalkan kita langsung loading kan kita nggak ada gambaran gitu apakah user interface ini work untuk user gitu. Terus kita itu kan nggak tahu gitu kita ngedevelop produk ini untuk siapa. Jadi ini kita lebih kenal user kita itu siapa, lebih bisa ngarahin atau produk kebutuhan user. Jadi produknya nanti ini bisa terarah gitu. Kita tahu usernya siapa yang akan pakai nanti, dan pasti produknya akan, kalau misalkan sesuai dengan desain proses yang baik, pasti user akan suka gitu. Jadi kalau misalkan langsung coding, kita nggak punya gambaran untuk siapa kita develop ini gitu, untuk membuat produk ini. Kira-kira gitu sih. Gimana buat Mas Saudara Dava? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dava atas pertanyaannya. Oke, buat yang kedua, mungkin kita cari yang cewek kali ya, biar lebih ini semangat. Ernanda Amalia Arum. Silakan on cam. Oh, Halo, silakan aku mau tanya Kak, perkenalkan diri dulu dong. untuk Halo. aplikasi Mbak UI Ernanda. atau UX ini apa bisa digunakan untuk membuat desain website? Oke. Gimana? Coba diulangin lagi pertanyaannya. UI atau UX ini apa bisa membuat desain untuk website gitu? Oke, silakan pemateri. Sudah jelas? Toolsnya yang tadi ya, tuh yang tools UI-nya tadi ya, itu bisa kok. Figma bisa gratis. Nah, terus bisa lewat browser juga, itu bisa buat desain website, desain aplikasi mobile. Resolusinya berapa bisa diatur juga kok, custom. Terus juga bisa buat prototyping juga. Jadi nanti kayak kayak udah jadi website gitu, cuman belum di coding, baru prototype. Jadi nanti bisa buat ngelakuin suatu action tertentu, bisa buat bikin button pindah ke halaman tertentu, itu bisa kok. Adobe XD atau Sketch tadi ada di prakteknya kok. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Terakhir siapa ya? Saudara Dimas Bayu. Silakan on-call diri. Dimas Bayu. Tes. Ya, masuk, Mas. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dimas Bayu Pratama dari jurusan Teknologi Informasi. Mau bertanya, sering banget nih dengar UI UX itu masuknya ke front end developer gitu. Nah, ya definisinya, terus ada syaratnya gitu. Udah itu aja. Langsung dijawab nih.
sebenarnya front end developer sama UI UX role itu agak beda ya. Kalau developer kan lebih ke develop ininya produknya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu, udah tumbuh, itu biasanya dibedain sendiri posisinya. Ada yang UI designer, ada yang UX designer, atau ada front end sendiri. Biasanya kalau front end kan lebih ke develop ya, ke coding halaman gitu, pakai HTML, CSS dan lain-lain. Kalau biasanya tapi kalau misalkan startup memang ada yang dia itu posisinya kayak apa kayak posisinya double gitulah, dia ngedesain juga, dia ngedevelop juga. Tapi saya kalau misalkan udah di perusahaan yang besar yang udah tumbuh gitu, itu biasanya dibedain posisinya. Di UI role ada front end developer sendiri gitu. Kasih jawabannya. Sih buat saudara Dimas Bayu. Mungkin satu lagi kali ya, biar tambah semangat. Siapa lagi ya, bagus ya? Oke, buat Khairul Musta. Silakan, Mas Khairul. Iya Kak. Oke, silakan on cam dan perkenalkan diri. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Khairul Musta'an dari Fakultas Teknologi Informasi Malam. Saya ingin bertanya, untuk orang yang sebagian besar dari diri kita ataupun yang lain itu kan banyak yang belum tahu ya tentang desain ataupun apapun itu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan lebih dahulu nih untuk kita yang awam ini untuk menguasai desain semuanya, serta apa saja yang perlu kita gunakan aplikasi-aplikasinya dan lain-lainnya gitu. Terima kasih. Ya mungkin lama tapi Mas Januar. Apa yang harus dipersiapkan awam ya? Biasanya tergantung apa? Kan kalau role di perusahaan tuh kan banyak ya, ada yang UX sendiri atau UI sendiri. Cuman umumnya kalau yang awam itu pasti akan lebih ke UI-nya dulu, belajar tentang desainnya dulu. Jadi bisa lebih ke ini sih, kayak lebih sering baca-baca tentang desain fundamental, atau lebih ke di Android tuh ada ininya sendiri, ada aturannya sendiri tentang desain Android. Itu bisa dibuka di material.io. Itu nanti ada semua guide-nya, guide petunjuknya lah. Nanti grade di sini berapa, jarak di sini berapa gitu, ukuran button berapa, biasanya ada. Nah, biasanya kalau misalkan yang untuk yang awam gitu, kan terus nanti di-upload di portofolio online. Biasanya bisa dibuka di Dribbble atau Behance. Cuman itu untuk yang UI ya. Umumnya emang orang akan lebih ke UI. Gitu. Kira-kira itu. Oke, terima kasih buat Mas Khairul. Sama Kak. Mungkin cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Buat yang nggak kejawab, jangan kecewa karena di sini saya merangkum dan ada beberapa yang intinya sama dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi harap tidak kecewa. Oke, terima kasih buat saudara Muhammad Januar Fitrianto sudah memberikan materinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, buat teman-teman masih semangat nggak nih? Masih Bang. Semangat Kak, semangat. Coba on camera. Semangat Kak, semangat. Lanjutkan Kak, lanjutkan. Semangat nih. Lanjutkan. Lanjut ke materi kedua. Buat teman-teman silakan ini persiapkan materinya, ada di Google Drive yang dikirim di WhatsApp, yang
Aset. Yang aset sharing knowledge, silakan dibuka. Silakan dipersiapkan. Saya tunggu 5 menit buat mempersiapkan materinya buat teman-teman. Di grup Google Drive di yang silakan dibuka dan silakan dipersiapkan. Nanti buat ini akan dipandu buat materi kedua tentang caranya browser, cara ini gunanya semuanya. Gimana teman-teman, udah pada siap? Udah disiapkan materinya? Udah dibuka Google Drive-nya? Aduh, gak sabar nih praktek, Kak. Gak sabar ya? Oke, teman-teman udah di Google Drive Asset Sharing Knowledge. Silakan dipersiapkan karena itu adalah panduannya. Halo, tes. Apakah kedengeran suaranya? Ya, masuk. Oke, mungkin langsung saja buat materi kedua. Jadi, teman-teman, ini sesi kedua, yaitu sesi praktek. Jadi, silakan diikuti dengan baik. Silakan kalau ada yang pertanyaan atau kecepatan bang, silakan chat di kolom komentar di Google Meet. Dan ingat, setiap praktek ini nanti hasilnya silakan dikirim di form yang akan kami kirim. Ini akan diberikan sertifikat bagi yang mengumpulkan. Oke, buat materi, buat on cam lu materi. Iya. Boleh ulang Kak, tadi kurang dengar. Oke, gimana? Kurang dengarnya tadi di mana? Teman-teman di sini ada mouse nggak? Trackpad aja. Ada mouse. Mouse. Kalau bisa persiapin mouse aja dulu. Buat ngedesainnya. Oke, jadi teman-teman, saya jelasin lagi sekali lagi.
Jadi sesuai peraturan yang pertama tadi, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan di chat Google Meet. Dan ingat ini sesi praktikum, silakan diikuti dengan baik karena hasil ini akan dikirim di Google yang akan kami kirim dan akan kami berikan sertifikat jika kalian mengumpulkan. Oke, mungkin langsung saja buat pemateri kedua, yaitu ini, Nur Fauzi, yaitu akan membawakan studi kasus Waterton. Silakan, pada saudara Iki, kami persilakan. Ini buat Mas Bay selaku moderator. Perkenalkan, Ahmad Fikri Nur Fauzi, angkatan 2018, sekarang masih semester 5. Di sini saya bukannya menggurui, kita hanya sharing-sharing aja tentang apa sih yang udah tentang UI design. Oke, langsung aja dimulai. Buka Figma dulu ya. Langsung aja kita ke figma.com buat ngebuka web app-nya. Bisa nginstal lagi. Bisa juga kalian nginstal, tapi Figma ini gampangnya bisa dijalanin tuh software-nya di browser kayak gitu. Jadi kalian mau pakai Linux, kalian mau pakai Mac, kalian mau pakai Windows, itu bisa-bisa aja. Kita figma.com. Teman-teman mau nanya langsung di chat aja ya, di chat kolom. Misalnya saya ngejelasinnya kecepatan, Bang tadi kurang jelas. Nah itu langsung di chat aja, nanti biar saya baca. Nanti saya bisa ngulangin prosesnya atau ngejelasin lagi kayak gitu. Di sini teman-teman udah pernah pakai Figma atau belum? Teman-teman bisa sign up aja. Kalau kalian udah punya akunnya, bisa login apa aja. Bisa langsung sync up with Google, jadi nanti tinggal autentikasi doang. Jadi tinggal next saja, kalian bisa masuk. Di sini saya contoh, kalian belum pernah ngedaftar nih di akun Google, langsung aja sign up. Belum pernah pakai ya. Soalnya pakai saya email ini deh. Emailnya mau email yang mana, email kalian? Nah kalau udah kayak gini nih, ada pertanyaan buat kalian ini, bisa diisi aja, atau sebenarnya kalian nih di sini mau jadi apa sih? Nah dia nih kayak survei gitu. Di sini kalian misalnya jadi desainer aja nggak apa-apa. Jadi baru create account. Udah daftar, makanya dia ini ya kayak notice pernah daftar akun Figma-nya. Ya.
harus pakai laptop. Oke, kalau ulang ini aja login ya. Kalian login aja ya nih. Saya ulangin lagi deh. Kalau misal kalian emang masih belum paham. Download asetnya kan, nah itu di situ udah dekan. Jadi teman-teman nggak usah nyari lagi. Nah, di sini pernah daftar. Ya, tapi kalau teman-teman belum pernah pakai Figma, teman-teman aja. Oke, sebelumnya minta maaf teman-teman, ada kesalahan teknis dari pemateri kedua. Oke, mungkin teman-teman bisa masuk ke figma.com-nya dulu, lebih ke daftarnya dulu. Saya menunggu siapnya pemateri kedua. Soalnya ada kesalahan teknis. Dan tadi ada yang masih tanya nih soal set yang di Google Drive. Silakan buka di grup dan lalu klik di Google Drive, nanti ada di asset, silakan dibuka. Itu panduan buat ya, tunggu sebentar ya buat teman-teman. Ada kesalahan teknis. Oh, ada yang nanya nih, Kak, saya menggunakan HP apa bisa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Bisanya pakai laptop. Kak, mohon maaf, boleh diulang? Oke, nanti habis ini diulang kok. Nah, kalau ada yang tanya, silakan ini di lewat chat buat ini.
Gimana teman-teman? Udah pada login ke figma.com? Biar langsung saja. Belum Bang, tunggu Bang. Oke. Iya, halo, masuk. Halo Mas Vicky, udah bisa? Oke, lagi proses share screen lagi. Ya, buat teman-teman silakan. Udah kelihatan ya dari awal. share screen-nya? Oke, buat teman-teman yang belum daftar, misalnya belum pernah gunain Figma ya, ini saya ulangin lagi. Ini kalian ada tombol sign up. Nah, ini kalian daftar di sini di sign up. Nah, kalian bisa masukin langsung nih ke akun Google kalian, atau kalian mau di sini tinggal input email kalian, terus passwordnya apa. Ini misalnya contoh ya, ini saya masukin. Nah, nanti dia tanya nih, nama kalian siapa? Ngejelasin, kamu nih di Figma ini mau ngapain? Dia ini aplikasi Figma ini sedikit survei ya. Kalian bisa aja di sini klik. Nah, di nama ini kalian isi dengan nama kalian. Misalkan nama saya Ahmad Vicky. Agree to join aja account. Nah, kan ini karena saya udah ada nampilin ini ya, notice error daftar di Figma. Oke, kalau udah login aja. Ini misalnya kalian udah ada tampilan menu utamanya, bisa ke yang pojok kanan atas nih. Ini kalian klik aja